Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di program Kabar Petang, edisi Sabtu 19 Juni 2021 bersama saya Fauzi Sanjabir. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan membaca dan menelaah berita yang menarik hari ini dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Koordinator gerakan Save Sangihe Island, Alfred Pantolondo, mengatakan pihaknya bersama warga Kepulauan Sangihe berencana menggugat surat izin pertambangan PT Tambang Emas Sangihe (TMS) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN). Menurut Alfred, izin tambang yang diterbitkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada PT TMS tidak mengikuti ketentuan yang berlaku. Artinya, izin tersebut didapatkan dengan melanggar beberapa prosedur wajib yang seharusnya dipenuhi oleh TMS manapun ESDM dalam penerbitannya. Koordinator Jaringan Advokasi Tambang Jatam, Merah Johan Syah, juga mengatakan bahwa penerbitan izin tambang untuk PT TMS di Kepulauan Sangihe menabrak sejumlah aturan dan undang-undang yang berlaku. Menurut Merah, dalam pasal 23 undang-undang tersebut menyatakan bahwa pulau kecil itu diprioritaskan untuk kegiatan konservasi, pendidikan, pelatihan, dan penelitian budidaya laut, pariwisata, perikanan, dan pertanian organik. Pasal itu tidak mengatur sama sekali bahwa pulau-pulau kecil dapat menjadi lokasi pertambangan. Seperti diketahui, Kepulauan Sangihe masuk dalam kategori kecil karena hanya memiliki luas sebesar 736 km persegi. Layakkah pemberian izin tambang emas berada di Pulau Kecil Sangihe? Bagaimana potensi kerentanan pelanggaran hak-hak masyarakat oleh korporasi dan negara untuk memaksakan kehadiran tambang di Pulau Kecil? Apa bahaya swastanisasi pengelolaan tambang emas di Pulau Sangihe? Pemirsa, untuk membahasnya kami terhubung dengan anggota Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia, Bung Agus Handaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agus Handaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fauzi. Baik. Bagaimana kabarnya, Bung Agus? Alhamdulillah, baik. Bagaimana, Bung Fauzi, kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Bung Agus, berbicara mengenai Pulau Sangihe saat ini. Bung, bagaimana potensi kekayaan alam yang terkandung di Pulau Sangihe saat ini, Bung Agus? Ya, jadi Pulau Sangihe ini memang pulau yang terkategori pulau kecil, berada di utara sekali Indonesia ya. Tetapi memang di dalamnya mengandung potensi emas ya, karena sampai saat ini pun ada penambangan-penambangan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat. Menurut data tidak kurang dari 200 titik penambangan tradisional, yaitu menunjukkan bahwa di Pulau Sangihe itu memang terdapat potensi emas. Dan menurut sebuah sumber disebutkan juga bahwa menurut hasil eksplorasi perusahaan di beberapa titik di Sangihe, mereka menduga bahwa potensi yang terkandung di dalamnya itu tidak kurang dari 114.700 ons emas dan 1,9 juta ons perak gitu ya, yang dari eksplorasi tersebut bisa bertambah lagi datanya gitu ya. Ini menunjukkan bahwa Pulau Sangihe memang memiliki kekayaan alam yang salah satunya atau yang utama adalah emas, dan emas biasanya nanti berkaitan juga dengan perak, berkaitan juga dengan tembaga gitu. Baik, Bung Agus, kini perusahaan tambang emas sudah mendapatkan izin dari Kementerian ISDM untuk menambang di Pulau Sangihe, Sulawesi Utara. Layakkah, Bung Agus, pemberian hak izin tambang emas berada di Pulau Kecil Sangihe, Bung? Ya, jadi kita bisa melihatnya pertama dari memang Pulau Sangihe ini terkategori pulau kecil ya, tadi disebutkan luasnya sekitar 700 kilometer persegi kan gitu ya. Sementara menurut undang-undang sendiri ya, undang-undang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, itu Undang-Undang Nomor 27 2007 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, disebutkan bahwa memang pulau kecil yang di bawah 2000 km persegi itu
tidak diperuntukkan ya untuk daerah pertambangan. Jadi lebih diperuntukkan untuk daerah yang sifatnya konservasi ataupun budidaya masyarakat yang tentu saja terbatas ya. Karena memang pulau kecil ini memiliki banyak kerentanan gitu ya. Sehingga memang ketika PT TMS ini ya, Tambang Mas Sangihe, yang kita mengetahui bahwa dia dimiliki 70%-nya oleh perusahaan Kanada dan 30%-nya oleh perusahaan Indonesia, layak kemudian kita pertanyakan begitu ya, mengapa di pulau yang sekecil itu bisa keluar izin tambang emas yang tentu saja sekali lagi akan sangat berdampak kepada lingkungan ya, ekosistem lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu kalau tadi ditanyakan oleh Bung Fauzi misalnya layakkah, menurut saya ini sangat tidak layak seperti itu. Demikian, Bung. Ya, baik. Bung Agus, bagaimana potensi kerentanan pelanggaran hak-hak masyarakat oleh korporasi dan negara untuk memaksakan kehadiran tambang di pulau kecil itu sendiri, Bung Agus? Ya, memang akan muncul ya potensi kerentanan baik berkaitan dengan hak-hak masyarakat maupun tadi ya berkaitan ekosistemnya. Misalnya kita lihat ya bahwa memang berkaitan pulau-pulau kecil ini memiliki ekosistem yang rentan ya, baik dari aspek misalnya ketersediaan air tawar kan gitu ya, ataupun kemungkinan atau potensi bagi ekosistemnya untuk memperbaiki atau memulihkan ya ketika terjadi pencemaran. Nah, jadi ketika kalau kemudian perusahaan besar seperti PT Mas Sangihe ini bisa kemudian mendapatkan izin, maka akan sangat memungkinkan gitu ya terjadi kerusakan-kerusakan lingkungan. Juga disinyalir bahwa Pulau Sangihe ini rawan gempa gitu ya, karena dia berada di dua lempengan besar, yakni lempeng Pasifik dan Eurasia seperti itu. Kemudian juga kita mengetahui biasanya pertambangan emas ini terkait dengan logam berat, gitu ya. Maka adanya kemungkinan ya berpotensi kebocoran yang bisa mencemari lingkungan, yang tentu saja kejadian-kejadian tersebut akan merugikan warga masyarakat. Belum lagi akan terjadi pasti ya penebangan karena adanya penambangan ini. Dan dalam beberapa penelitian di situ ada juga hewan-hewan yang endemik gitu ya, yang hewan-hewan yang khas hanya ada di Pulau Sangihe gitu ya, tidak ada di seluruh dunia. Salah satunya yang mungkin juga ramai disampaikan di media berkaitan dengan burung yang sudah diperkirakan punah 100 tahun yang lalu, ternyata kemudian ditemukan lagi gitu ya. Artinya masih ada dan ini endemik, artinya kalau kemudian lingkungannya di Pulau Sangihe ini rusak, maka akan dipastikan burung ini juga akan punah. Nah, beberapa kerusakan tadi pada akhirnya akan merugikan masyarakat, gitu ya. Belum berkaitan masalah air tawar, gitu ya, bahwa Pulau Sangihe ini karena tadi ya pulau kecil ini terbatas ya sumber air tawarnya. Jadi kalau terjadi kerusakan, maka yang menanggung utama yang paling pertama itu adalah masyarakat gitu ya. Ada 131.000 orang yang tinggal di Pulau Sangihe menurut data terakhir, dan tentu saja kalau kita melihat juga konsesi yang diberikan itu kan sekitar 42.000 hektar kan gitu ya. Dan itu kalau dipersenkan kurang lebih 50%, ya setengah dari Pulau Sangihe itu. Sehingga kita bisa bayangkan banyak terjadi kemungkinan ya potensi-potensi yang pasti akan merugikan hak-hak masyarakat dengan adanya penambangan yang dilakukan oleh korporasi besar seperti yang PT Tambang Mas Sangihe ini. Demikian Bung Fauzi. Baik, tadi sudah dikatakan juga oleh Bung Agus ya, ada bisa jadi dimungkinkan ada perubahan iklim juga kerusakan alam ya, maupun tadi ada hewan-hewan endemik. Menurut Bung Agus, ke depan bisa terjadi bencana apa jika seumpama ada perusahaan tambang di situ, menurut catatan dari Bung Agus sendiri? Ya,
Eh, kita bisa melihat sejarah ya ke belakang di Indonesia sendiri pernah misalnya beberapa tahun yang lalu ramai berkaitan temuan ya di mana adanya kandungan logam berat yang melebihi batas misalnya di Teluk Buyat ya. Teluk Buyat itu sama di Sulawesi Utara karena ada potensi dari tambang emas yang berdekatan dengan teluk tersebut. Kemudian juga ramai juga pemberitaan saya kira berkaitan bencana banjir kan gitu ya di Kalimantan, ada kemudian bencana banjir juga di Bengkulu kan gitu, dan beberapa kejadian banjir dan longsor yang memang mungkin perlu penelitian mendalam ya, tetapi perhitungan sederhana atau kajian sederhana akan terlihat bahwa banjir besar sebagaimana di Bengkulu di tahun 2019 kemarin itu menurut catatan ya BNPB sendiri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, itu disebabkan oleh kerusakan lingkungan yang ada di Bengkulu, yang kerusakan lingkungan itu karena pertambangan maupun karena pembukaan lahan-lahan hutan untuk misalnya perkebunan sawit seperti itu. Nah, oleh karena itu maka adanya penambangan yang kemudian merusak lingkungan, itu pasti sangat berpotensi terhadap kemungkinan atau potensi bencana yang sekali lagi masyarakat yang akan merasakannya kan seperti itu. Menurut catatan dari tadi ya jaringan tambang sendiri banyak sekali ya pulau-pulau kecil yang kemudian seharusnya tidak dijadikan tempat untuk penambangan, ini dijadikan penambangan. Kemudian kalau mungkin kita jalan-jalan ke Bangka Belitung ya, yang mungkin sangat terkenal dengan penambangan timahnya, kita juga akan menemukan mungkin kalau kita mau mendarat ya, lubang-lubang bekas tambang timah itu banyak sekali dan secara lingkungan tentu saja merusak lingkungan kan gitu ya. Kemudian juga di Kalimantan juga ya banyak semacam lubang-lubang yang itu adalah bekas galian dari batu bara misalnya, yang menurut info misalnya disebutkan ada 1.735 lubang tambang dibiarkan menganga oleh perusahaan. Ini salah satu pemberitaan menyampaikan demikian. Bahkan tidak jarang anak ataupun orang kemudian tenggelam begitu ya di bekas tambang tersebut ya. Dalam pemberitaan juga ada di tahun 2011 itu ada 36 orang yang kemudian tewas di Kalimantan Timur karena adanya bekas-bekas galian yang secara peraturan memang harusnya itu diperbaiki kembali atau oleh penambangnya seperti itu. Tapi pada kenyataannya atau seringkali bekas-bekas galian itu ditinggalkan begitu saja, akhirnya tergenangi air, dan di beberapa tambang gitu ya, terutama yang memiliki zat-zat tertentu, malah si air yang tergenang itu juga tidak bisa digunakan misalnya apakah untuk air minum ataupun untuk budidaya ikan karena kemudian menjadi beracun ya. Nah, artinya kembali tadi ya kalau ditanyakan Bung Fauzi bahwa memungkinkan gitu ya kerusakan karena akibat tambang ini terhadap lingkungan dan juga berpotensi mengundang bencana, iya seperti itu. Oleh karena itu tentu saja ya kita harusnya sangat berhati-hati sekali gitu ya dalam masalah pengelolaan tambang ini, karena memang tadi bahwa di satu sisi pasti ini menghasilkan keuntungan, tapi di sisi lain kalau kemudian tidak dikelola dengan baik, keuntungan itu sebenarnya kalau dikalkulasi menimbulkan kerugian yang bisa jadi lebih banyak seperti itu. Demikian, Bung. Baik, tadi juga sudah dikatakan berarti bisa disimpulkan ini sangat riskan ya, Bung Agus ya. Iya, terutama di pulau kecil ya. Baik. Bung Agus, apa bahaya swastanisasi pengelolaan tambang di Pulau Sangihe ini menurut Bung Agus? Ya, nature atau memang sifat
dari perusahaan swasta gitu ya di dunia kapitalis seperti ini adalah rent seeking gitu ya. Artinya dia akan mengumpulkan, mencari rente sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, ya istilahnya sudah tidak bisa dinafikan lagi dengan mencari rente sebanyak-banyaknya ini akhirnya menafikan tadi masalah hak-hak masyarakat, masalah kemudian ekosistem atau lingkungan. Dalam tanda kutip ya, yang penting adalah untung, dan kalau sudah untung mereka mungkin bisa pergi mencari lokasi lain, sementara kembali yang berdiam di situ masyarakat lokal di sana lah yang kemudian hidup terus-menerus di sana dan menanggung kerugian karena kerusakan lingkungan seperti itu ya, misalnya kekurangan air bersih kan tadi ya, atau contoh tadi banyaknya lubang-lubang galian yang mengancam keselamatan seperti itu. Nah, jadi dengan swastanisasi ini salah satunya adalah potensi kerugian karena mereka pada dasarnya ya mencari keuntungan itu sangat besar ya. Di dunia misalnya kehutanan saja ya, bahwa Bung Agus masih bersama kami? Baik, kita tunggu sejenak ya. waduh, terputus ya. Ya, Ustaz. Oke, jadi sekali lagi ya, berkaitan bahayanya swastanisasi pengelolaan tambang di Pulau Sangihe ini, bahwa perusahaan swasta memiliki sifat tadi rent seeking kan gitu ya, mencari sebesar-besarnya keuntungan, dan pada akhirnya aspek lingkungan, aspek hak-hak masyarakat itu jadi terabaikan, dan ini pasti akan merugikan masyarakat seperti itu. Yang kedua tadi ya, bahwa memang mungkin secara peraturan adanya penambangan kemudian mengharuskan memulihkan kondisi lingkungan itu diharuskan, tapi seringkali ya akhirnya perusahaan swasta ini mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, sementara kewajiban untuk memulihkan kondisi lingkungan kemudian tidak dipenuhi seperti itu, dan kembali ya pada akhirnya adalah masyarakat yang mengalami kerugian seperti itu. Begitu, Bung. Baik. Bung Agus, kira-kira apa langkah praktis untuk menyelamatkan SDA dan juga SDM di Pulau Sangihe, Bung Agus? Ya, kalau menurut saya pertama jelas karena ini ada persoalan yang harus diselesaikan begitu ya, dan negara harus hadir, maka pertama jelas izin ini harus di status quo kan, artinya ditahan dulu gitu ya, jangan kemudian ada langkah lanjutan operasionalnya. Yang kedua tentu saja harus ada pengkajian ulang ya, secara detail, secara adil, melibatkan masyarakat dan saintis seperti itu, dan negara dalam hal ini harus berfungsi sebagai penengah yang tentu saja berpihak kepada masyarakat gitu ya, dan nanti harus dilihat jika depositnya besar, maka kalau dalam Islam itu masuk dalam kepemilikan umum gitu ya, oleh karena itu pengelolaannya haruslah BUMN, sehingga keuntungan dari perusahaan emas ini masuk ke kas negara yang pada akhirnya juga untuk kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan tadi ya, ketika dikelola oleh perusahaan swasta, maka keuntungan terbesarnya justru masuk ke kantong pribadi seperti itu. Kemudian kalau memang depositnya itu kecil, artinya bisa dimiliki secara individual, saya melihatnya lebih baik dikelola oleh masyarakat lokal ya. Masyarakat lokal ini sudah lama mereka memang menambang secara tradisional. Yang jadi masalah adalah bahwa mereka mungkin harus ada pelatihan ya untuk peningkatan skill bagaimana mengelola tambang yang tidak merusak lingkungan seperti itu ya. Bagaimana mereka bisa memulihkan kalau ada kerusakan yang ditimbulkan seperti itu. Sehingga dengan diarahkan atau dikelola oleh masyarakat lokal, jika itu memang depositnya tidak besar, dan menurut Islam kalau depositnya tidak besar maka bisa menjadi atau dikelola oleh individual. Nah, dalam hal ini maka keuntungan dari adanya emas di pulau itu akan dirasakan langsung oleh masyarakat sekitarnya, dan
saya yakin kalau masyarakat yang mengelola, maka tidak mungkin mereka merusak gitu ya, karena mereka hidup di sana kan gitu ya. Beda dengan kalau perusahaan apalagi dari luar, bagi mereka istilahnya rusak atau tidak rusak kan mereka tidak tinggal di sana. Kalau masyarakat lokal mereka tinggal di sana, saya yakin lebih mudah gitu ya mengarahkan, lebih mudah mengawasi sehingga tadi ya tidak terjadi kemudian kerusakan karena adanya pertambangan ini. Dan tentu saja dalam hal ini negara harus hadir sekali lagi ya menjadi penengah untuk mengkaji ini secara detail dan tentu saja ini semua demi kesejahteraan masyarakat seperti itu. Demikian Bung Fauzi menurut saya. Baik, terima kasih Bung Agus Handaka selaku Sama-sama. anggota Hilmi yang sudah memberikan analisisnya terhadap berita-berita menarik hari ini. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Kabar Petang edisi Sabtu 19 Juni 2021 bersama saya Fauzi Ihsan Jabir. Nantikan channel kami di jam yang sama dan juga di channel yang sama. Tentunya jangan lupa subscribe, like, dan juga sebarkan channel ini. Semoga bermanfaat. Saya Fauzi Ihsan Jabir bersama kru yang bertugas. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.